Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Khas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau. Kamu serem, kamu mengerikan. Kemari, kataku. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-25 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Raden Wangsadirja, Lilinur Indasari sebagai Gandini, Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, Yvonne Rose sebagai Wulandari, dibantu oleh Eri dan Wanda. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra
dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wangsa Dirja mulai tergila-gila pada gadis cantik yang bernama Rompang. Ia tidak sadar kalau gadis yang digandrunginya itu adalah siluman perempuan yang sangat berbahaya. Namun pada saat itu, Mak Rompang belum menunjukkan tanda-tanda keganasan dan kekejamannya. Karena dia masih berupa gadis cantik yang teramat muda, sehingga tenaga dan ilmu-ilmu yang dimilikinya belum begitu sempurna. Ketika pada malam bulan purnama, Wangsa Dirja sempat hanya berdua dengan Mak Rompang. Mereka terbuai dalam nyanyian asmara. Mak Rompang sudah menjadi seekor ular yang besar, sedang Wangsa Dirja melihat Mak Rompang masih seperti manusia biasa. Sementara itu di puncak sebuah bukit, Gandini berubah menjadi seekor serigala yang hitam dan buas. Dia meraung mencari mangsa, lalu tidak lama Bingkul yang selalu mengikutinya diterkam oleh Gandini, sehingga Bingkul tewas seketika. Rom. Aku seperti tidak punya tenaga. Tubuhku seperti tidak punya daya apa-apa. Rom. Rom. Tidak ada satupun di dalam kamar ini. Aduh. Kemana gadis yang bernama Rom itu? Dia bersama aku malam tadi. Aduh. Badanku seperti akan remuk. Pengawal! Pengawal! Hamba mengaturkan sembah dengan segala hormat pada Raden. Mana perempuan yang masuk ke kamarku tadi malam? Maaf Raden, perempuan mana yang Raden maksudkan? Perempuan yang datang kemari tadi malam. Kan satu orang, tolol. Maaf Raden Wangsa, hamba benar-benar tidak melihat seorang perempuan pun yang masuk kemari Raden. Tolol kamu. Yang aku maksudkan adalah perempuan yang datang tengah malam dengan mengendarai kereta kuda itu. Sekali hamba mohon maaf Raden Wangsa Dirja. Hamba dan kawan-kawan yang lain tidak pernah melihat sebuah kereta kuda berhenti di muka rumah ini. Lalu kerja kamu semalaman apa saja? Kerja hamba berjaga di sekeliling rumah ini Raden. Kalau kamu dan kawan-kawan kamu berjaga, pasti kamu tahu ada kereta kuda yang datang kemari tahu. Tapi ternyata kamu tidur. Dan kawan-kawan kamu yang lain juga tidur. Kalau aku diculik orang tadi malam bagaimana? Maaf Raden. Kalau memang perempuan yang datang itu sudah membuat susah, maka Raden tinggal perintah kepada hamba. Hamba akan mencari perempuan itu untuk dihadapkan pada Raden Wangsa. Perempuan itu calon istriku, tolol. Hah? Maaf Raden, hamba tidak tahu. Sudah. Pergi kamu. Aduh. Iya Raden. Hormat dan sembah hamba untuk Raden. Pergi kamu. Iya. Pasti mereka tidur tadi malam, sehingga tidak melihat sebuah kereta kuda berhenti, tidak melihat seorang perempuan masuk kemari. Aku betul-betul tidak bisa bangun. Tubuhku terasa remuk. Sakit apa aku ini? Jangan terkejut. Maaf, Mak Rompang datang tiba-tiba sehingga saya terkejut. Aku datang kemari hanya untuk melihat. Apakah kau selamat tadi malam dari kutukan sebagai serigala jadi-jadian atau tidak? Ternyata kau selamat.
Dan kau telah memakan seorang korban. Ya, saya telah membunuh Kang Bingkul. Karena dialah satu-satunya orang yang berada di dekatku tadi malam. Sehingga aku tidak punya pilihan kecuali menerkamnya. Karena aku masih ingin hidup lebih lama, Mak Rompang. Kini bangkainya sudah dirobek-robek oleh burung-burung gagak siluman milikku. Sehingga tidak tersisa sedikit pun. Oh, mengerikan. Ini ada obat. Pergilah ke rumah Raden Wangsa Dirja. Berikan obat ini padanya. Karena dia dalam keadaan sakit. Baik, Mak Rompang. Sampaikan salamku padanya. Bilang padanya bahwa aku tidak sempat pamit ketika pergi dari rumahnya. Karena dia sedang tidur pulas. Oh, hilang. Mak Rompang hilang. Maaf, Kang Wangsa. Saya disuruh datang kemari oleh kawan saya. Oh, kau Gandini. Iya. Duduklah. Aku sedang sakit. Tubuhku serasa remuk. Kawanku yang bernama Rompang menitipkan obat ini untuk Kang Wangsa. Obat apa ini? Katanya obat untuk Kang Wangsa. Karena Kang Wangsa sedang sakit. Apakah dia tahu aku sakit? Iya, tadi pagi dia datang kemari. Tubuhku. Minumlah ini, Kang. Semoga bisa sembuh. Iya. Ini airnya. Terima kasih. Kau rupanya baik sekali. Bagaimana, Kang Wangsa? Wah, obat ini obat dewa rupanya. Kenapa, Kang? Lihat Gandini, aku sudah bisa bangun. Tubuhku segar sekali. Tubuhku seperti diguyur air dingin yang sejuk. Obat ini memang obat dewa, Kang? Wah, Gandini, aku sudah bisa berdiri. Lihatlah, aku bisa berjalan. Padahal tadi menggerakkan tangan saja sakitnya luar biasa. Syukurlah. Wah, kawanmu orangnya baik. Kata kawan saya, dia mohon maaf karena dia tidak pamit tadi malam ketika dia pergi dari sini. Karena Kang Wangsa sedang tidur pulas. Iya. Kalau bisa, suruh dia datang lagi nanti malam. Iya, Kang. Kalau saya bertemu dengan dia, akan saya sampaikan. Aneh ya. Kawanmu itu tahu kalau aku sakit. Tahu, Kang. Kata kawan saya, Kang Wangsa Dirja sakit terkena angin jahat. Kalau tidak cepat ditolong, Kang Wangsa bisa mati. Iya. Sekali lagi sampaikan terima kasihku pada kawanmu itu. Pengawal? Iya, Raden. Sembah hamba aturkan pada Raden. Apakah kau melihat seorang perempuan datang kemari tadi pagi? Tidak, Raden. Goblok kamu. Tadi pagi ada seorang perempuan datang kemari. Dia ingin memberikan obat padaku. Tapi karena aku sedang tertidur, maka dia pergi. Dia tidak berani mengganggu dan membangunkan aku. Maaf, Raden. Hamba tidak melihat ada orang yang datang pagi tadi. Kecuali Den Ayu ini. Yang datang tadi, Den. Goblok kamu. Jadi sejak tadi malam apa kerjamu? Menjaga rumah ini, Raden. Kerjamu dari tadi malam cuma tidur saja. Sehingga kamu tidak tahu ada yang datang. Maaf, Raden. Hamba tidak tidur. Bahkan sampai sekarang pun hamba belum tidur sekejap pun, Raden. Kamu berbohong terus kepadaku. Mulai hari ini, kamu aku pecat. Jangan, Raden Wangsa Dirja. Kalau Raden Wangsa memecat hamba, lalu bagaimana hidup hamba, Raden? Hamba punya anak dan istri. Bagaimana hamba memberi makan mereka, Raden? Kau tinggal pilih. Aku pecat atau mati di ujung senjataku hari ini. Jangan, Raden. Jangan bunuh hamba. Lebih baik hamba terima pemecatan atas diri hamba, Raden. Hamba mohon diri. Segala hormat dan sembah hamba aturkan pada Raden. Semoga Raden selalu sejahtera.
Wangsa, Siapa kau? kau pasti sudah mendengar namaku. Cepat beritahu siapa kau, sebelum aku menghukummu. Aku bernama Rembulan Telaga Sore. Kamu rupanya yang telah menghalang-halangi Bingkul menangkap Cupak. Betul, Wangsa. Tidak salah dugaanmu. Sekarang kau akan aku ringkus, karena kau adalah pengacau. Pengawal? Percuma kau memanggil para pengawalmu, karena mereka telah aku ikat. Hah? Berani sekali kau mengikat para pengawal kerajaan. Mengingat dirimu sekarang pun aku berani. Kurang ajar kau. Aduh. Bangun kamu laki-laki busuk. Hadapi aku. Jangan. Ayo. Jangan bunuh aku. Jangan. Aku akan ikuti apa maumu. Aduh. Mana hartamu? Aku tidak punya harta. Iya. Aku punya banyak harta. Kemarikan hartamu. Iya. Itu cukupkah buatmu? Kurang. Untuk apa lagi? Itu sudah lebih dari cukup. Kurang. Karena harta ini akan aku berikan pada orang-orang miskin. Terutama pada beberapa orang pengawalmu yang kau pecat hari ini. Hah? Cepat berikan. Iya. Ini. Bagus. Nah, terima kasih atas kebaikanmu. Kalau kau tidak senang dengan tindakanku ini, cari aku. Permisi. Iya. Hai. Kurang ajar. Sudah ada perampok yang berani memasuki kota raja ini. Sudah siap pasukan? Sudah, Raden Wangsa. Saya sudah siapkan 10 pasukan berkuda. Nah, mari kita kejar bajingan itu. Siap, Raden. Perhatian, seluruhnya. Kita akan mengejar perampok yang bernama Rembulan Telaga Sore itu keluar dari kota raja sore ini. Nah, bersiaplah kalian untuk bertempur, karena perempuan itu berilmu tinggi. Siap! Kita berangkat sekarang. Heya! 12 ekor kuda bagi anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka cepat melesat keluar pintu gerbang kota raja, lalu menuju arah utara. Sementara hari mulai menjadi senja, suasana mulai temaram. Sedangkan burung-burung malam keluar dari sarangnya. Ke-12 orang-orang berkuda itu terus memacu kudanya. Yang terdepan adalah Raden Wangsadirja. Sedang di belakangnya adalah seorang perwira kerajaan yang diikuti oleh 10 anak buahnya. Ketika mereka sudah jauh meninggalkan kota raja, mereka memacu kuda agak perlahan, sedangkan obor-obor mereka nyalakan untuk menerangi jalan-jalan mereka. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Raden, kita harus memperlambat lari kuda-kuda kita, karena hari sudah mulai gelap. Baik. Ayo. Berhenti semua! Kenapa kita harus berhenti, Nata? Maaf, Raden Wangsa. Perasaan saya agak kurang tenang. Jangan ikuti perasaan. Nanti kita kehilangan jejak. Maaf, Raden. Ini pengalaman saya di dalam peperangan. Kalau saya teruskan perjalanan ini, maka kita akan mendapat bahaya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Saya akan menyuruh 5 orang prajurit saya memeriksa sekitar tempat ini. Karena saya mau kita tidak terjebak nanti. Baiklah. Hei, 5 orang dari kalian, periksa sekitar daerah ini. Siap! Lihat, Raden. 3 orang prajurit kembali kemari. Berarti mereka mendapat atau menemukan sesuatu. Apa yang kalian temukan? Kami menemukan mayat Bingkul, Kinata. Hah? Di mana? Di atas puncak bukit itu, Raden Wangsa.
Bingkul tewas di puncak bukit itu. Bagaimana bentuk mayatnya? Apakah tampak bekas pembunuhan pada tubuhnya? Iya, nampaknya ia dibunuh oleh orang yang berilmu tinggi. Karena banyak bekas luka yang mengerikan. Nah, Raden Wangsadirja, ternyata perasaan saya benar, Raden. Ada sesuatu yang akan kita temukan di tempat ini. Kapan kira-kira Bingkul itu tewas, prajurit? Bingkul tewas kira-kira kemarin di Kinata. Karena mayatnya sudah membusuk. Kalau dibawa ke dalam kota raja, tidak mungkin. Karena mayat itu telah membusuk. Sudahlah. Sekarang kalian kuburkan saja di puncak bukit itu. Baik, Raden. Kalian bertiga yang menguburkan mayat itu. Sedangkan kedua kawan kalian yang berada di puncak bukit itu bergabung dengan kami. Kami akan meneruskan perjalanan arah ke utara. Siap, Kinata. Ayo terus! Hari sudah mulai malam, Raden. Kita harus lebih memperlambat lari kuda-kuda kita. Karena saya takut diserang tiba-tiba. Baik. Lihat, Raden. Ada apa? Kita berhenti dulu. Ada apa? Raden, lihat tulisan yang terpancang di pohon itu. Rembulan Telaga Sore. Tulisan itu mengatakan bahwa kita harus berbelok ke kanan. Kalau ingin mengejarnya. Kita harus berbelok ke kanan. Mari kita kejar dia. Tapi hati-hati, Raden. Karena dia sudah tahu bahwa dirinya kita kejar. Ya. Yang penting bagiku, bajingan itu bisa kita tangkap malam ini juga. Raden Wangsadirja dan para prajurit yang dipimpin oleh Kinata memacu kuda-kuda mereka sesuai dengan arah yang tertulis pada surat itu. Sementara hari sudah mulai malam, malam yang diterangi oleh cahaya bulan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat Rembulan Telaga Sore dipersembahkan oleh Denhas Adyaswara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.